Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhunisa Fajrianingsih dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi, Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara. Asal sekolah saya dari Pondok Pesantren Irsyadul Ibad dan alamat rumah saya di Desa Gambujaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Baiklah, saya di sini akan memberikan sedikit alasan saya kenapa saya memilih Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Yang pertama, karena universitas tersebut masih sangat terjangkau dari rumah saya. Yang kedua, di universitas tersebut masih sangat mengutamakan tentang pendidikan agama, menggunakan syariat-syariat Islam dan berlandasan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu, kenapa saya memilih Prodi Hukum Tata Negara? Karena saya ingin lebih memahami tentang hukum. Karena hidup itu punya aturan dan aturan itu dilandasi oleh hukum. Oleh karena itu, saya ingin menjadi penegak hukum yang adil dan benar. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang sedikit yang dimaksud dengan sumber hukum yang saya ketahui. Secara umum, sumber hukum adalah segala sesuatu yang melahirkan hukum. Sumber hukum dapat juga disebut sebagai asal muasal hukum. Lalu, sumber hukum menurut Kansil SH adalah segala apa saja atau sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan mengikat dan bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang bila dilanggar mengakibatkan sanksi bagi sang pelanggarnya. Dan yang dimaksud dengan segala apa saja atau sesuatu tadi, yakni faktor-faktor yang berpengaruh terhadap timbulnya hukum, faktor-faktor yang mempunyai sumber kekuatan berlakunya hukum secara formal, dari mana hukum itu ditemukan. Sedangkan menurut Profesor Sedikno ada beberapa arti sumber hukum. Yang pertama, sebagai asas hukum, dan yang kedua, hukum terdahulu yang memberi beban, dan yang ketiga, dasar berlakunya, yang keempat, tempat mengetahui hukum, dan yang kelima, sebab yang menimbulkan hukum. Lalu, menurut Zevenbergen, sumber hukum adalah sumber terjadinya hukum atau sumber yang menimbulkan hukum. Menurut Ahmad Ali, sumber hukum adalah tempat di mana kita dapat menemukan hukum. Namun, perlu diketahui pula bahwa adanya sumber hukum juga sekaligus merupakan hukum. Contoh, putusan seorang hakim. Meskipun pengertian sumber hukum dipahami secara beragam, sejalan dengan pendekatan yang digunakan dan sesuai dengan latar belakang dan pendidikannya, secara umum dapat disebut bahwa sumber hukum dipakai oleh orang-orang dalam dua arti. Yang pertama, untuk menjawab pertanyaan, yakni mengapa hukum itu mengikat. Lalu, pertanyaan itu bisa juga dirumuskan, yakni apa sumber atau kekuatan hukum hingga mengikat atau dipatuhi manusia. Pada dasarnya, kita mengetahui dua sumber hukum, yakni sumber hukum formal dan sumber hukum material. Dengan pengertian lain, bahwa sumber hukum adalah seluruh sesuatu yang bisa mengaktifkan aturan-aturan yang memiliki sifat memaksa, yaitu jika sang pelanggar itu melanggar sebuah aturan, maka akan dikenakan sanksi yang tegas. Suatu teori mengajarkan bahwa hukum memiliki tujuan semata-mata untuk mencapai sebuah keadilan. Berdasarkan teori ini, isi hukum semata-mata wajib ditetapkan oleh kesadaran etis kita tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil. Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Aristoteles, filsuf Yunani, dalam bukunya yakni Etika Nikomache dan Retorika, yang mengemukakan
Hukum memiliki tugas yang suci, yakni memberi kepada setiap orang yang berhak menerimanya, yakni orang yang berhak menerima keadilan dari setiap. Sebagaimana saya jelaskan tadi, sumber hukum yaitu ada seperti saya jelaskan tadi, dua sumber hukum, yakni hukum material dan hukum formal itu memiliki pengertian yang berbeda. Yang dimaksud dengan sumber hukum material adalah faktor yang rumit, dan yang dimaksud dengan sumber hukum material yakni faktor yang turut serta menentukan isi hukum, dapat ditinjau dari berbagai sudut, misalnya sudut ekonomi, sudut sejarah, sudut sosiologi, sudut filsafat, sudut agama, dan sudut hal-hal yang lainnya. Dalam kata lain, sumber hukum material adalah faktor-faktor masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum. Artinya, pengaruh terhadap pembuatan undang-undang, pengaruh terhadap keputusan hakim, dan lain sebagainya. Nah, atau pengertian lain dari sumber hukum material adalah tempat dari mana material itu diambil, suatu keyakinan atau perasaan hukum dari seseorang atau individu, dan juga pendapat masyarakat yang dapat menentukan isi hukum. Dengan begitu, bisa dikatakan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan hukum adalah keyakinan atau perasaan hukum seseorang dan pendapat masyarakat. Menurut Ulteretz, perasaan atau keyakinan hukum individu ataupun seseorang dan masyarakat atau public opinion yang menjadi determinan material pembentukan hukum dan menentukan isi hukum. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, dan faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, faktor ideal dan faktor kemasyarakatan. Faktor ideal adalah patokan-patokan yang tetap mengetahui mengenai keadilan yang harus ditaati oleh para pembentuk undang-undang ataupun para pembentuk hukum yang lain dalam melaksanakan tugasnya. Yang kedua, faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang benar-benar hidup dalam masyarakat dan tunduk pada aturan yang berlaku sebagai petunjuk hidup masyarakat yang bersangkutan. Contohnya, struktur ekonomi, kebiasaan, adat istiadat, dan lain-lainnya. Dan yang dimaksud hukum formal adalah juga dapat disebut dengan suatu penerapan dari hukum material, sehingga hukum formal dapat berjalan dan dipatuhi oleh semua objek hukum. Macam-macam sumber hukum formal itu ada beberapa macam. Yang pertama yakni undang-undang. Undang-undang adalah segala sesuatu aturan yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yang dijaga oleh pemerintah negara itu. Contohnya adalah seperti undang-undang, peraturan pemerintah, perpu, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya yakni kebiasaan. Kebiasaan adalah segala macam tingkah laku yang sama dan dilaksanakan secara terus-menerus sehingga menjadi hal yang umum dilakukan. Contohnya adalah adat istiadat di daerah yang dilakukan dengan cara turun-temurun yang telah menjadi hukum pada daerah tersebut. Contoh kebiasaan yang menjadi sumber hukum bagi masyarakat, misalnya adat istiadat kebiasaan orang Bali yang mewajibkan hukum upacara pembakaran mayat untuk orang yang telah meninggal atau disebut dengan ngaben.
yakni terus adat istiadat orang Batak yang melanggar adanya pertukaran pengantin antara dua marga dalam sistem perkawinan mereka. Lalu adat istiadat suku Dayak yang mewajibkan perkawinan dilakukan dengan sistem edogami, yaitu sistem perkawinan yang terjadi antara keluarga yang masih ada dalam satu rumpun suku bangsa yang berhubungan. Lalu selanjutnya yakni jurisprudensi. Jurisprudensi adalah segala macam keputusan hakim dari masa lampau atau masa lalu terhadap sebuah perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan oleh para hakim di masa kini. Seorang hakim bisa membuat sebuah keputusan sendiri, apalagi perkara yang sedang disidang tersebut tidak dimasukkan dalam aturan sama sekali dalam undang-undang. Lalu traktat. Traktat adalah segala macam bentuk perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dan perjanjian ini memiliki sifat yang mengikat untuk antar negara-negara yang bersangkutan pada traktat ini, dan secara otomatis traktat tersebut juga mengikat warga negara dari negara-negara yang bersangkutan. Contohnya, sumber hukum traktat dalam sebuah negara dibedakan menjadi dua, yakni traktat bilateral dan traktat multilateral. Traktat bilateral adalah suatu jenis traktat atau perjanjian yang dibentuk oleh dua negara saja. Lalu, traktat multilateral yakni adalah suatu perjanjian internasional yang dibentuk oleh banyak negara. Lalu yang terakhir yakni adalah doktrin. Doktrin adalah segala macam pendapat para ahli hukum terkenal yang dijadikan suatu patokan atau panduan atau asas-asas yang penting dalam hukum dan penerapannya. Lalu, saya akan menjelaskan tentang apa arti pentingnya seorang mahasiswa itu mempelajari ilmu hukum. Yang pertama, memberikan pengetahuan mengenai peraturan undang-undang, terutama yang berkaitan ketika kita sedang kerja ataupun ketika dalam masalah tentang hukum. Nah, yang kedua, menambah bekal mahasiswa setelah lulus dan masuk ke dalam dunia kerja atau berwirausaha seperti yang pertama saya jelaskan tadi. Lalu yang ketiga, agar mahasiswa tidak buta hukum sehingga mengurangi resiko melakukan pelanggaran hukum, baik hukum pidana maupun hukum perdata. Lalu menghindari pembohongan hukum atau penipuan dari pihak-pihak yang mencari keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Lalu yang kelima, menambah wawasan hukum untuk anak bangsa atau yang disebut dengan mahasiswa. Lalu mengapa kita harus lebih memahami tentang hukum? Karena menurut pandangan agama, Allah menciptakan manusia di bumi untuk menjadi pemimpin ataupun khalifah. Itu sudah menjadi ketetapan Allah, dan Allah tidak asal menciptakan. Ada peraturan atau pekerjaan yang harus dijalankan oleh manusia, yaitu amal ma'ruf nahi mungkar. Itulah tadi sedikit penjelasan tentang sumber hukum dan mengapa mahasiswa ataupun masyarakat luas manapun ataupun saya sendiri itu harus memahami tentang hukum. Karena kita hidup di dunia ini itu punya aturan, dan aturan itu dilandasi oleh hukum. Nah, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih, dan jangan lupa untuk membaca artikel-artikel, mencari informasi tentang hukum ataupun menonton YouTube ataupun hal-hal lain sebagainya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.